Pemirsa Khazanah, belakangan ini fenomena prostitusi daring yang melibatkan sejumlah artis terus menghiasi media massa di tanah air. Berbagai media bahkan memblow up kasusnya sampai berhari-hari lamanya. Sebagian ada yang menjadikannya sebagai headline yang mengundang rasa penasaran pembaca dan penonton. Hasilnya, kasus ini pun menjadi trending hingga tersebar ke berbagai sosial media. Beragam komentar dan meme pun bermunculan dan hampir semuanya mengarah kepada hal yang berbau candaan. Dan ternyata di balik maraknya pemberitaan kasus prostitusi semacam ini menimbulkan efek negatif yang cukup berbahaya, terutama bagi psikologi anak-anak, kaum remaja, dan mereka yang sedang dalam keadaan lemah imannya. Karena itu, Islam membuat aturan yang cukup ketat dan detail untuk menutup segala kemungkinan yang berpotensi mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina. Tidak hanya dalam urusan pergaulan laki-laki dan perempuan, tapi Islam juga mengatur bagaimana seharusnya pemberitaan yang tepat dalam kasus-kasus perzinahan yang ada. Prostitusi atau perzinahan itu bukanlah masalah ringan, bukan masalah kecil. Ini masalah besar dalam agama. Zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji dan buruk. Saking buruknya dosa ini, oleh syariat disebut dengan istilah fahisyah, yang secara bahasa merupakan sebutan terhadap sesuatu yang paling buruk dan menjijikan. Setiap keburukan ada tingkatannya dan keburukan yang diistilahkan dengan fahisyah berada di atas semua keburukan tersebut. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran menjelaskan bahwa kata al-fahisyah adalah bentuk perbuatan atau ucapan yang paling jelek. Karena itu, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dalam Al-Quran, dosa yang dijuluki sebagai fahisyah selalu ada kaitannya dengan perbuatan zina, hubungan sejenis, dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual lainnya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang perilaku kaum Lut. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Maknanya, dosa zina atau penyimpangan seksual lainnya merupakan dosa yang paling menjijikan dan membuat manusia normal enggan melihatnya apalagi melakukannya. Karena itu, ia disebut sebagai fahisyah, dosa yang paling menjijikan. Besarnya dosa zina tergambar melalui beragam ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan bagi para pelaku zina. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sandingkan dosa ini dengan dosa syirik dan membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Karena ini pula dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang siapa saja yang mendengarkan berita fahisyah agar tidak disebarkan kepada yang lain. Sebab hal itu akan membawa pengaruh negatif terhadap orang-orang yang lemah imannya. Bahkan terhadap orang yang senang dengan tersebarnya berita tersebut, oleh Allah diancam dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 19.
Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pelajaran yang ketiga ditujukan kepada orang yang mendengar suatu perkataan yang buruk, lalu hatinya menanggapinya dan ingin membicarakannya. Maka janganlah ia banyak membicarakannya dan janganlah ia menyiarkan dan menyebarkan perkataan itu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Artinya mereka suka bila perkataan berita perbuatan yang keji itu tersiar dan menjadi pembicaraan orang-orang. Bahkan Ibnu Taimiyah menegaskan, sesungguhnya Allah telah memberi peringatan berupa azab yang pedih di dunia dan akhirat terhadap orang yang hanya sekedar senang tersebarnya berita fahisyah. Padahal keinginan itu belum tentu diikuti oleh perkataan dan perbuatan. Lalu bagaimana jika kemudian diikuti dengan perkataan dan perbuatan? Lalu bagaimana ukuran seseorang masuk dalam kategori yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini? Menjawab pertanyaan ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Khalid bin Mi'dan, ia berkata, siapa saja yang menyebarkan apa saja yang dilihat atau fahisyah, kekejian oleh kedua matanya, atau yang didengar oleh telinganya, maka dia termasuk orang-orang yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang beriman. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang memperbincangkan fahisyah dan yang menyebarkan beritanya, maka dosanya adalah sama. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab As-Samt meriwayatkan dari seorang tabi'in, siapa saja yang menyebarkan berita fahisyah, maka seakan dia yang memulainya. Bahkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha, ia berkata dengan tegas, siapa saja yang menyebarkan berita fahisyah, zina atau penyimpangan seksual lainnya, maka dia seharusnya dihukum meskipun berita yang disampaikannya benar. Salah satu di antara bentuk menyebarkan berita keji adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian media hari ini, baik yang cetak maupun yang daring, yaitu dengan mengekspos perbuatan keji begitu detail, dari mulai kronologinya, latar belakang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sampai dengan tarif yang digunakannya. Semuanya ikut diperbincangkan dengan rinci. Berita ini pun akhirnya menjadi populer di sosial media. Semua orang tertarik memberi komentar dan nge-share berita tersebut. Parahnya, tidak sedikit yang menjadikannya bahan candaan dalam bentuk meme yang menjurus ke urusan seksual. Berdasarkan penjelasan para ulama ini, maka pemberitaan yang detail semacam ini termasuk kategori menyebarkan berita keji di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun memang berita itu nyata dan benar adanya. Sebab melalui pemberitaan tersebut orang-orang yang lemah imannya akan terpengaruh untuk meniru atau minimal akan berfantasi dengan sesuatu yang berbau seksual. Sebab kejahatan zina tidak seperti kejahatan membunuh atau mencuri. Ia sangat mudah menular kepada yang lain. Karena itu dia dianggap fahisyah, keji tapi menggoda. Nah, jika berita benar saja dilarang untuk disebarkan, bagaimana dengan isu yang baru sebatas gosip dan belum jelas pembuktiannya? Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi pemberitaan prostitusi semacam ini? Sebagai orang yang menjunjung tinggi norma-norma syariat Islam, kita tentu tidak perlu larut dengan pemberitaan media-media yang terus mengekspos secara vulgar dan rinci kasus prostitusi. Kita patut beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dan orang-orang di sekitar kita dijauhkan dari dosa tersebut. Tidak perlu menyebarkan berita tersebut, apalagi menjadikannya bahan candaan. Jika memang terpaksa harus mengabarkan fakta, maka cukup menyampaikannya sekedar untuk pelajaran dan memberi peringatan kepada saudara yang lain. Tidak perlu detail, apalagi sampai harus memajang foto pelaku atau kronologi dengan disertai jumlah tarifnya. Wallahu a'lam bissawab.